Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jin merupakan salah satu makhluk Allah yang dekat dengan manusia. Karena jin memang selalu berniat untuk mengganggu dan menguji manusia bagaimanapun caranya. Dalam Sahih Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata bahwasanya ia pernah membawakan pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wadah berisi air wudhu dan hajat beliau. Ketika ia membawanya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, "Siapa ini?" "Saya, Abu Hurairah," jawabnya. Beliau pun berkata, "Carilah beberapa buah batu untuk kugunakan bersuci, dan jangan bawakan padaku tulang dan kotoran." Abu Hurairah berkata, "Kemudian aku mendatangi beliau dengan membawa beberapa buah batu dengan ujung bajuku, hingga aku meletakkannya di samping beliau dan aku berlalu pergi. Ketika beliau selesai buang hajat, aku pun berjalan menghampiri beliau dan bertanya, 'Ada apa dengan tulang dan kotoran?' Beliau bersabda, 'Tulang dan kotoran merupakan makanan jin. Keduanya termasuk makanan jin. Aku pernah didatangi rombongan utusan jin dari Nisyaibin, dan mereka adalah sebaik-baik jin. Mereka meminta bekal kepadaku. Lalu aku berdoa kepada Allah untuk mereka agar tidaklah mereka melewati tulang dan kotoran, melainkan mereka mendapatkannya sebagai makanan." Hadis riwayat Bukhari. Begitu pula dalam hadis lainnya dari Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Janganlah kalian beristinja dengan kotoran dan jangan pula dengan tulang, karena keduanya merupakan bekal bagi saudara kalian dari bangsa jin." Hadis riwayat Tirmizi. Juga diceritakan dalam hadis lainnya bahwa setan makan dengan tangan kiri, sedangkan kita diperintahkan menyelisihi setan dalam hal tersebut. Lantas seperti apakah bentuk makanan jin dan setan? Dan berikut ini 8 makanan jin dan setan yang wajib Anda ketahui. Yang pertama, makanan yang tidak disebut dengan nama Allah. Dari Sa'id bin Jubair yang mendapatkan riwayat ini dari Abdullah bin Abbas, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kepada Allah Ta'ala iblis pernah berkata, 'Tuhanku, semua makhluk telah engkau jelaskan rezekinya. Pungkas makhluk terlaknat ini seraya sampaikan tanya, di manakah rezeki bagiku?' Allah Ta'ala berkata, yaitu menjawab pertanyaan setan tentang rezeki bagi mereka, 'Di dalam makanan yang tidak disebutkan namaku.' Hadis riwayat Ad-Diya. Setiap makanan yang tidak disebutkan nama Allah saat memakannya sangat disukai setan, karena itu adalah rezeki bagi mereka. Yang kedua adalah kotoran. Hal ini sudah pasti kita ketahui sebagaimana jin ataupun setan sangat menyukai daerah kamar mandi di rumah kita, karena di sana terdapat makanan favorit jin, yaitu kotoran. Rasulullah pun menganjurkan kita untuk selalu membaca doa terlebih dahulu ketika akan memasuki kamar mandi. Yang ketiga adalah memakan darah. Jin sangat menyukai darah, baik itu darah hewan ataupun darah manusia, entah itu darah luka maupun darah haid kaum wanita. Dan itulah dia mengapa untuk para wanita sebaiknya tidak membuang sembarangan pembalut menstruasinya. Sebaiknya dibersihkan dulu sebelum benar-benar dibuang. Yang keempat adalah kacang dan jadaf. Suatu hari Umar bin Khattab radhiyallahu an berkata, ketika itu ia menanyai seorang yang pernah ditawan oleh bangsa jin, "Apakah makanan mereka?" tanya Sayyidina Umar. Orang itu menjawab, "Kacang dan apa yang tidak disebutkan nama Allah Ta'ala saat memakannya." "Apa minumannya?" tanya Sayyidina Umar kembali. "Jadaf," jawab orang tersebut. Jadaf ditafsirkan sebagai tumbuhan di Yaman yang tidak perlu membutuhkan air untuk memakannya, atau makanan yang biasa dimakan oleh unta dan tidaklah butuh air setelah memakannya, atau minuman yang tidak membuat peminumnya tersendak. Yang kelima adalah tulang. Tulang adalah salah satu makanan jin. Tidak hanya anjing dan kucing yang menyukai tulang, namun jin juga sangat menyukai tulang. Jadi sebaiknya jika kita telah menyantap daging ataupun ikan, sebaiknya tulang langsung dibuang ke tempat sampah. Jangan simpan tulangnya di dalam rumah karena dapat mengundang jin untuk ikut bersantap bersama. Tulang dan kotoran merupakan makanan jin. Keduanya termasuk makanan jin. Aku pernah didatangi rombongan utusan jin dari Nisyaibin, dan mereka adalah sebaik-baik jin.
Mereka meminta bekal kepadaku, lalu aku berdoa kepada Allah Ta'ala untuk mereka agar tidaklah mereka melewati tulang dan kotoran, melainkan mereka mendapatkannya sebagai makanan. Hadis riwayat Bukhari. Yang keenam, makanan jin adalah janin bayi. Yang lebih mengerikan lagi, jin ataupun setan juga gemar makan bayi dalam kandungan. Biasanya untuk wanita yang sedang hamil tidak diperkenankan keluar malam tanpa pendampingan dari suami ataupun keluarga. Dan alangkah baiknya jika bayi dalam kandungan dibacakan selalu ayat-ayat suci Al-Quran ataupun ruqyah demi menangkal pengaruh-pengaruh jahat dari jin dan setan. Yang ketujuh adalah bangkai. Indera penciuman manusia sangat sensitif terhadap bau bangkai. Bahkan bisa membuat kita mual dan tidak selera makan ketika melihat dan mencium aroma bangkai. Namun anehnya, bangkai justru menjadi makanan favorit para jin, baik itu bangkai manusia maupun hewan. Bangkai hewan yang dengan tidak menyebut nama Allah saat disembelihnya. Dan yang kedelapan, makanan favorit jin dan setan adalah makanan yang dimakan dengan tangan kiri. Jika salah seorang di antara kalian makan, makanlah dengan tangan kanannya. Dan ketika minum, minumlah dengan tangan kanan. Karena setan itu makan dan minum dengan tangan kirinya. Hadis riwayat Muslim. Dan selain makanan yang sangat disukai oleh jin dan setan, ternyata ada juga makanan yang sangat dibenci oleh jin dan setan. Di antaranya adalah kurma ajwa. Buah ini sangat ditakuti oleh setan dan jin. Hal ini sebagaimana dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim. Diriwayatkan hadis dari sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas dari Nabi SAW bahwa beliau pernah bersabda, barang siapa mengkonsumsi 7 butir kurma ajwa pada pagi hari, maka pada hari itu ia tidak akan terkena racun maupun sihir. Hadis riwayat Bukhari. Lalu, apakah buah kurma ajwa dapat mengobati ilmu sihir? Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani mengutip perkataan Imam Al-Khattabi tentang keistimewaan kurma ajwa, yaitu kurma ajwa bermanfaat untuk mencegah racun dan sihir dikarenakan doa keberkahan dari Rasulullah SAW terhadap kurma Madinah, bukan karena zat kurma itu sendiri. Yang selanjutnya adalah yang tidak disukai oleh jin adalah minyak zaitun. Minyak zaitun adalah minyak yang keluar dari tanaman yang barokah. Sebagaimana Nabi SAW, makanlah minyak zaitun, sesungguhnya ia diberkahi. Berlauklah dengannya dan berminyaklah dengannya, sesungguhnya ia keluar dari pohon yang diberkahi. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi. Dan inilah beberapa makanan yang sangat disukai jin dan setan. Dan juga ada beberapa makanan yang sangat tidak disukai oleh jin dan setan. Mudah-mudahan video singkat ini bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.